warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ibu Guru Hebat. Saya bernama Kuni Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kalirancang, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuli Setiorini SPD selaku guru kelas 4 di SD Negeri 2 Kalirancang. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Nanti akan saya amati pembelajaran Ibu di kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Itu sebagai persiapan di mana sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, tujuannya agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di kelas Ibu. Begitu ya Bu? Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yuli. Yang pertama ini Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran di kelas 4, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan mendeskripsikan fungsinya. Oke. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui perbedaan antara bunga jantan dan bunga betina. Oke, begitu ya Bu. Ya. Jadi nanti diharapkan siswa dapat mengetahui antara yang mana bunga jantan dan Ya, mana yang bunga betina. betina. Baik Ibu, dari tujuan sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangan nanti saya ada dua, yaitu Oke. pengetahuan dan keterampilan. Ya. Untuk pengetahuan tentu saja itu siswa nanti bisalah mengetahui bagian-bagian bunga, misalnya kelopak itu fungsinya untuk apa, Iya. mahkota untuk apa, itu dari pengetahuan. Pengetahuannya. Kemudian dari keterampilannya nanti siswa bisa menggambar bunga jantan dan bunga betina, Oke. serta komponen-komponen yang membedakannya itu apa. Oh iya, jadi area pengembangannya itu ada di pengetahuan dan Ya, keterampilan. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir ini Bu. Strategi apa yang Ibu persiapkan dalam rancangan pembelajaran Ibu yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas? Strategi yang saya persiapkan itu hanya melakukan kegiatan belajar nanti tidak hanya di dalam kelas, karena kan bisa dilakukan di luar kelas Di luar juga. kelas. Contohnya yang bunga itu nanti bisa mengamati secara langsung. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi guru yang humoris dan tidak kaku. Oh begitu ya. Supaya murid terlihat lebih nyaman, Begitu. tetapi masih sesuai dengan konteks pembelajarannya, tidak iya. keluar dengan tujuan yang akan dicapai. Itu Oke, saja. begitu ya Bu. Alhamdulillah dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ketiga sudah dijawab dengan sangat lancar, sangat gamblang, dan mudah-mudahan nantinya pembelajaran Ibu di kelas yang saya amati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang Ibu tuliskan di RPP. Begitu ya Bu Yuli. Ya. Terima kasih. Nanti kita bertemu di supervisi di dalam kelas. Silahkan. Terima kasih Bu Yuli. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ganis pimpin doa. Ya.
hadir semua ya, alhamdulillah kita semua sehat ya. Kemudian jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar. Siapa yang tadi malam belajar? Kacung. Ada? Belajar semua ya? Ya, Narotama belajar. Kemudian siapa yang mengerjakan tugas? Ada atau tidak? Oke, saking ngacungnya yang tinggi. Nah, ya, mengerjakan tugas. Jadi kalian kalaupun tidak ada tugas, kalian harus tetap belajar ya. Ulang materi yang tadi dapat di sekolah. Ya, jangan nggak ada PR nggak belajar ya, kalian harus tetap belajar. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Nanti yang pertama itu yang kalian kita pelajari adalah bagian-bagian dari bunga. Coba kalian buka bukunya halaman 201 ya. Sekarang beri pertanyaan dulu. Ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Ada. Coba jawab. Bagian tumbuhan dulu, bagian tumbuhan, bukan bagian bunga. Tumbuhan itu terdiri dari apa? Ada akar, terus apa lagi? Batang, terus? Akar, terus apa lagi? Ada bunga ya. Itu bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian sudah pernah melihat bentuknya? Akar seperti apa? Kemudian batang, daun, bunga, sudah semua ya. Nah, sekarang di buku itu di halaman 203 ada bagian-bagian bunga. Nah, di sini aku sudah membawa contoh bunganya. Ya. Nah, ini contoh bunga. Sebelum kita pelajari satu persatu, nah, mau tanya dulu, siapa di sini yang suka menggambar? Tunjuk jari, Densi, terus Bunga, ada lagi Kenli sama Narotama. Terus Sapiko ya. Terus Hari, ada yang suka bercerita atau menulis? Tunjuk jari. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti satu lagi, siapa yang suka membuat puisi? Ada? Pantun ada? Ada tidak? Atau mungkin suka menggunakan benda nyata? Ada? Ya, nanti kita bagi kelompoknya yang suka menggambar dan suka bercerita atau menulis. Ya. Nah, ini guru jelaskan sebentar ya, bagian-bagian bunga. Di sini ada yang namanya, ini paling atas apa? Ada yang tahu? Kuning. Terus bawahnya yang kuning? Benang sari. Kemudian yang ini apa? Yang merah? Terus yang hijau di bawah sini? Kelopak. Terus yang di bawah sini ada lagi? Pangkal bunga. Ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, silahkan kalian berkelompok ya sesuai tadi. Yang suka menggambar bisa di sebelah sini, yang suka menulis atau bercerita bisa di sebelah sini. Silahkan kalian berkelompok dulu, nanti diburu beri tugas. Silahkan kalian gambar bagian-bagian bunga ya. Berarti kamu menggambar bunga, terus tuliskan bagian-bagiannya. Misal ini namanya putih, bawahnya benang sari, terus ada mahkota yang mana, terus ada pangkal bunga yang mana ya, ada kelopak yang mana. Nah, silahkan kamu gambar. Kemudian untuk yang suka menulis atau bercerita, berarti kamu bercerita tentang bunga ya, tentang bagian-bagian bunga. Misal kamu bercerita di rumah saya ada bunga sepatu. Bagian-bagian dari bunga sepatu adalah apa saja. Terus kamu ceritakan ya, bunganya itu berwarna apa, kemudian mungkin tumbuh dengan sangat subur atau bagaimana. Yang penting nanti kamu menceritakan, di situ ada bagian-bagian bunganya. Ada yang bertanya? Tidak. Ya, silakan kalian kerjakan dulu
tugasnya. Yang suka menulis atau bercerita kamu tuliskan di buku tulis. Yang suka menggambar langsung digambar ya. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kalian gambar bagian-bagian bunga. Ya. Berarti kamu menggambar bunga, terus tuliskan bagian-bagiannya. Misal ini namanya putih, bawahnya benang sari, terus ada mahkota yang mana, terus ada pangkal bunga yang mana, ya, ada kelopak yang mana. Nah, silakan kamu gambar. Ada bola sepatu, dia tumbuh dengan lebat dan dia berwarna merah. Bagian-bagian bola sepatu itu adalah butik, mahkota, benang sari, kelopak, pusat bunga, dan tangkai. Bunga berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Bunga sepatu itu sangat cantik sekali. Setiap hari aku melihat bunga sepatu itu. Bunga itu ada di mana-mana. Setiap hari pasti aku melihatnya. Terkadang ke butik untuk bermain di sana teman-temanku. Aku dan teman-temanku bermain masak-masakan. Bunga sepatu itu kalau dilemas-lemas menjadi berlendir dan bagian mahkota itu ketika dibuat menjadi berlendir. Butik, tangkai, kelopak, benang sari, mahkota, dasar bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, kami akan melakukan coaching pasca observasi. Setelah tadi melakukan observasi bersama dengan Ibu Guru hebat, beliau Ibu Yulis Teorini SPD. Mari kita lakukan wawancara pasca observasi. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana Bu Yuli tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti ini langsung saja ya Bu Yuli, untuk pasca observasi saya akan wawancara Ibu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama ini, bagaimana sih perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran tadi? Perasaan saya setelah menyajikan pembelajaran yaitu merasa senang dan puas. Itu ya, senang terus juga puas begitu ya, karena mungkin siswanya tadi terlihat memang begitu antusias. Ya. Oke. Kemudian untuk proses pembelajaran yang tadi Ibu rencanakan itu apakah sudah sesuai? Ya, proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Ah iya, alhamdulillah. Untuk perencanaan itu sudah dibuat, pelaksanaannya pun juga harus sesuai dengan perencanaan gitu ya Bu. Nah kemudian dapatkah Ibu coba menceritakan hal-hal yang dirasakan itu memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Coba ceritakan. Hal-hal yang saya rasa memuaskan yaitu anak-anak itu jadi lebih mengetahui bagian-bagian bunga, perbedaan bunga jantan dan bunga betina. Tadi anak-anak juga belajar dengan semangat dan sangat antusias. Alhamdulillah. Betul sekali, tadi saya juga melihat respon anak-anak luar biasa sekali. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai berapa persen mungkin? Perkiraan mengenai ketercapaian tujuan tadi baru sekitar 80% karena ada beberapa anak yang masih belum begitu menghafal bagian-bagian. Jadi memang ada beberapa begitu ya, sehingga tidak bisa full 100%. Ya, tidak masalah. Nanti kita berarti harus melakukan tindak lanjut gitu ya Bu. Kemudian apa yang menjadi kesulitan dari siswa dalam pembelajaran yang Ibu sajikan tadi? Ada tidak? Ya, ada beberapa tadi yang belum hafal nama bagian-bagiannya, kadang tertukar antara putik dan benang sari. Perbedaan bunga jantan dan betina juga masih ada yang gitu. Berarti apa ini yang menjadi kesulitan Ibu itu apa? Ya, mungkin cara penyampaiannya atau cara menemukan supaya anak cepat menghafal. Iya begitu ya. Jadi memang menemukan metode agar anak itu cepat menghafal, apalagi bagian-bagian bunga gitu ya Bu. Memang itu harus
lebih jeli lagi gitu. Lalu ada tidak alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu, Bu? Kalau alternatif lain tadi saya hanya mencari contoh-contoh gambar di internet, karena kan kalau di lingkungan sekitar sekolah bunganya hanya terbatas, jadi saya mencari contoh lain di Iya, memang di sekitar sekolah paling ada bunga sepatu gitu. Iya. Nah, oke lah Bu Yuli, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Kalau hal-hal yang telah mantap itu saya bisa menggunakan benda nyata sebagai media pembelajarannya, kayak tadi bunga sepatu ya, itu kan nyata. Kemudian kalau yang perlu ditingkatkan mungkin metode atau model pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa bisa lebih aktif dan lebih tidak cepat bosan dalam memahami materi yang disampaikan. Oke, berarti model-model pembelajaran yang inovatif ya. Ya, oke, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Saya akan menggunakan atau Baik, Ibu, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi setelah Ibu menyampaikan hal-hal yang mantap dan perlu peningkatan, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? saya akan menggunakan atau mencari metode yang lebih menarik untuk pembelajaran di kelas. Oh, gitu ya. Oke. Setelah itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan supervisi pembelajaran ini? Setelah melaksanakan supervisi ini, saya merasa bisa mengintrospeksi diri saya, bisa melihat dan mengetahui apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki dalam diri saya ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam Wah, kelas. luar biasa sekali. Ya, berarti ada kesan dan sarannya dong, Bu. Ya, silakan disampaikan apa kesan dan saran. Kesan observasi pembelajaran ini memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Alhamdulillah. Sarannya apa? Sarannya jangan bosan untuk selalu memberi arahan dan motivasi ya bagi teman-teman guru demi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bu, kita setelah melaksanakan supervisi pembelajaran ini akan lebih meningkat lagi ke depannya. Meningkat pembelajarannya, juga meningkat kualitas pembelajarannya, hasilnya pun juga. Amin. Ya, terima kasih Bu Yuli telah melaksanakan wawancara pasca observasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian wawancara pasca observasi bersama dengan Ibu guru hebat, Ibu Yulis Tiolini SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.